Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isma Aryani, biasa dipanggil Ibu Isma. Saya lahir di Kabupaten Bulukumba tahun 1981. Pendidikan terakhir saya S1 Ekonomi Akuntansi. Saya sudah mengajar di MTS Muhammadiyah Kampung Baru kurang lebih 15 tahun dengan mengampu mata pelajaran IPS. Saat ini saya mengikuti pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang dan sudah melaksanakan tahap PPL, dan saat ini tugas kami sebagai mahasiswa adalah mengerjakan LK 3.1, yaitu menyusun best practice atau menyusun cerita praktik baik dengan menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Best practice sendiri itu merupakan praktik baik dari keberhasilan seorang guru atau kelompok guru dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam mengatasi masalah di sekolahnya. Best practice merupakan tulisan pengalaman terbaik terkait tugas pokok utama guru, yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, melatih dan membimbing siswa, atau melaksanakan tugas tambahan. Nah, menulis best practice tergolong mudah karena tulisan ini menyampaikan pengalaman terbaik yang pernah dialami guru ketika melaksanakan tugas pokoknya. Tulisan tersebut akan menjadi sumber inspirasi bagi guru yang lain. Orang lain yang membaca akan mendapat pelajaran dan menirunya sebagai upaya pengembangan diri. Sedangkan bagi penulisnya atau guru itu sendiri adalah bagian dari pengembangan diri dan peningkatan profesionalismenya. Hanya saja kadang guru tidak tahu bagaimana memulai menulis dan membagikan pengalamannya. Dengan demikian, isi tulisan best practice adalah gambaran pengalaman terbaik yang pernah dilakukan guru dalam mengatasi masalah maupun dalam proses pembelajaran yang ia lakukan. Nah, pengalaman ini dapat berupa pengalaman dalam hal menerapkan strategi pembelajaran, pemakaian media belajar, pemilihan dan pengembangan bahan atau materi ajar, ataupun cara mengevaluasi dan lainnya. Nah, sebagai guru, saya akan menyusun atau menulis best practice menurut pengalaman saya selama menjalankan aktivitas saya atau pada saat saya melakukan PPL di sekolah saya sendiri, yaitu MTS Muhammadiyah Kampung Baru. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan best practice yang saya angkat itu adalah upaya meningkatkan minat belajar siswa kelas 8A pada mata pelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL di MTS Muhammadiyah Kampung Baru. Nah, best practice sendiri ini saya tulis setelah menjalankan PPL siklus kedua sekitar tanggal 10 sampai 16 September tahun 2022. Nah, latar belakang dari permasalahan ini yang pertama adalah rendahnya kemampuan intelektual peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya motivasi
peserta didik itu sendiri untuk belajar. Ya, mungkin ini karena ada faktor intern ataupun eksternal yang dihadapi oleh siswa. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah masalah keluarga. Biasanya siswa menghadapi permasalahan keluarga sehingga mereka tidak berminat untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian penggunaan dan pemanfaatan media elektronik saat ini yaitu berupa penggunaan telepon genggam atau Android yang dimana siswa itu lebih senang mengadopsi informasi dari luar sehingga eh, pengetahuan mereka tentang informasi itu sudah di luar batas atau di luar kontrol. Nah, kemudian proses belajar mengajar selama di sekolah itu tidak sesuai, di mana guru itu lebih senang menggunakan cara-cara lama atau metode ceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, berdasarkan latar belakang masalah ini, maka dapat dilihat hasil ujian semester peserta didik terutama di kelas 8A ini mengalami penurunan atau masih lemah, terutama dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi atau berpikir HOTS seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan dengan soal-soal pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya. Nah, Pak guru sendiri menganggap bahwa dengan menggunakan buku siswa ataupun buku guru eh, itu merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan siswa. Namun kenyataannya saya sebagai guru mengalami beberapa kesulitan seperti materi dan tugas tidak sesuai dengan karakter peserta didik itu sendiri. Selain itu pula, sebagai guru, saya masih berfokus pada penguasaan pengetahuan kognitif yang lebih mementingkan hafalan, sehingga proses berpikir peserta didik itu masih dalam level mengingat atau C1, kemudian memahami atau C2, dan aplikasi atau C3. Nah, guru tidak melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tinggi atau HOTS yang berdampak pada rendahnya kompetensi peserta didik seperti menalar, menganalisa, ataupun mengevaluasi. Nah, di dalam era revolusi saat ini, tentu peserta didik itu harus dibekali keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi itu adalah model pembelajaran problem basic learning. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya tertarik mengimplementasikan model pembelajaran PBL atau problem basic learning untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran IPS di MTS Muhammadiyah Kampung Baru. Nah, peran saya dalam kegiatan ini adalah sebagai fasilitator pembelajaran sehingga siswa itu bisa mempersiapkan dirinya untuk berpikir kritis, bisa menganalisis dan menemukan jawaban dari permasalahan dengan menggunakan berbagai macam sumber. Adapun tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama, adanya kewajiban untuk menggunakan model pembelajaran yang memang sudah disiapkan, itu harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
Kemudian belum maksimalnya pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Kemudian proses pembelajaran harus sesuai dengan sintak model pembelajaran. Kemudian pemilihan media pembelajaran berupa gambar dan video yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran, dan pembuatan LKPD harus sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, adapun tantangan ini tentu menjadi motivasi bagi diri saya sendiri untuk melaksanakan pembelajaran ini dengan menggunakan model problem basic learning. Meskipun model ini masih baru bagi siswa saya sendiri. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut adalah kepala madrasah selaku pimpinan madrasah, kemudian guru dan teman sejawat, kemudian ada pakar yang memang sudah saya pilih dari luar, dan beberapa orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, saya melakukan kajian literatur terkait model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian saya mencari media ajar berupa gambar dan video yang akan digunakan dan harus sesuai dengan materi ajar sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan sintak dalam model pembelajaran yang dipilih, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir yang dituangkan dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, kemudian guru di sini dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian setiap ranah, kemudian rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Nah, guru harus bisa membuat ruangan yang bersih, rapi, dan indah sehingga siswa itu memiliki motivasi belajar yang baik serta suasana pembelajaran yang nyaman. Adapun dampak dari penerapan model pembelajaran problem basic learning membantu audiovisual membuat siswa itu lebih meningkat dalam belajar, karena pada saat belajar siswa merumuskan masalah sendiri, kemudian mereka melakukan kegiatan literasi, kemudian bekerja berkelompok, mengamati sumber-sumber belajar, kemudian melakukan diskusi hasil kelompok, mempresentasikan hasil kelompok, kemudian membuat kesimpulan. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning yang dibantu oleh audiovisual, ternyata membuat siswa lebih termotivasi belajarnya daripada menggunakan model pembelajaran konvensional yang terlihat dari indikator peningkatan belajar naik dari sebelumnya. Adapun indikator peningkatan minat belajar siswa, yang pertama, adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan. Kemudian adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan, adanya harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan atas diri sendiri, adanya lingkungan belajar yang baik, adanya kegiatan yang menarik, kemudian disiplin, kepuasan, adanya konsentrasi dalam belajar,
adanya rasa ingin tahu yang tinggi, semangat dalam belajar, adanya kemandirian dalam belajar dan mengerjakan tugas, kesiapan dalam menghadapi pembelajaran, adanya antusias diri dalam diri peserta didik itu sendiri, serta dukungan dari orang lain, serta adanya kepercayaan diri. Nah, respon siswa saya sendiri pada saat melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model problem basic learning terlihat bahwa terjadi peningkatan minat belajar. Nah, hal ini didasarkan pada indikator pengamatan, yaitu yang pertama, ternyata peserta didik itu tekun menghadapi tugas. Kemudian peserta didik ulet dalam menghadapi kesulitan. Kemudian peserta didik ternyata menunjukkan minat terhadap permasalahan yang dihadapi. Peserta didik juga menunjukkan senang bekerja sama dan bisa mempertahankan pendapat saat menunjukkan hasil karya. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning sangat memberikan dampak positif terhadap pembentukan perilaku pada peserta didik, antara lain kejujuran, kerjasama, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, berdasarkan dari uraian tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model problem basic learning layak dijadikan praktik baik yang berorientasi HOTS karena dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan transfer pengetahuan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau PRPP secara sistematis dan cermat, maka pembelajaran dengan menggunakan problem basic learning yang dilaksanakan itu akan terintegrasi dengan kecakapan abad 21. Berdasarkan hasil praktik baik tersebut, maka model pembelajaran basic learning ini saya bisa rekomendasikan bahwa guru tidak hanya bisa mengajar dengan mengacu pada buku siswa dan buku guru saja, tetapi berani melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan latar belakang siswa dan situasi dan kondisi sekolahnya, sehingga pembelajaran itu akan lebih bermakna. Sedangkan dari sisi siswa sendiri diharapkan dengan menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam belajar, maka akan membantu siswa menguasai materi secara lebih mendalam dan lebih tahan lama atau tidak mudah lupa. Dan demikianlah best practice yang telah saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.